kepala kerbau, kepala kambing, karena jin di tempat kita itu seleranya rendah. Kepala kambing. Kalau Mesir kambing nggak laku kambing. Kami maunya anak gadis, kata dia. Keren jin-jin Mesir itu. Maka gubernur Mesir waktu itu namanya Amr bin As. Siapa namanya? Amr bin As. Nama khalifah yang ada di Madinah Umar bin Khattab. Harus jelas. Nama gubernurnya Amr, nama khalifahnya Umar. Jangan nanti pas pulang cerita terbalik. Nama gubernurnya Umar, nama khalifahnya Amr. Amr bin As kirim surat. Wahai Tuan Khalifah, ini ada budaya di Mesir menghanyutkan anak gadis. Aku mau melarang mereka, mereka nggak mau. Karena kalau tidak dihanyutkan, sungai Nil tidak akan naik. Dan kalau sungai Nil tidak naik, gandum akan tidak tumbuh. Kalau tidak tumbuh, orang Mesir akan mati. Unjuk rasa besar-besaran. Apa unjuk rasanya? Beras mahal. Beras mahal. Akhirnya Umar bin Khattab menulis secari kertas kecil. Kertas itu dilipat halus, dimasukkan ke dalam amplop. Amplopnya dimasukkan ke dalam amplop besar, bawa pulang menuju Amr bin As. Amr bin As membaca surat. Wahai Amr bin As, hanyutkan amplop kecil ini ke sungai Nil. Amr bin As penasaran, isinya apa? Dia buka. Dia buka isinya. Ya Nahran Nil, wahai sungai Nil, min Abdillah. Dia tidak bawa nama-nama khalifah. Wahai sungai Nil, dari hamba Allah Umar bin Khattab. In kunta tajri min qibalillah fajri. Kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibalak fala tajri. Kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Dimasukkan lagi amplop kecil, dicampakkan ke sungai Nil di waktu malam. Besok pagi naik air sungai Nil ke atas. Sejak itu dihilangkan budaya menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Sekarang pertanyaannya, agama mengikut budaya atau budaya itu dijadikan agama? Agama Islam menghapuskan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Di Riau, tempat saya, kampung halaman saya, ada tradisi menanam kepala kambing untuk membuka hutan. Hai segala hantu setan penjaga hutan, ini kepala kambing, makan, makan. Datang mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, kerajaan Melayu Islam, tahun 1723. Sultan terakhirnya Sultan Syarif Qasim menyerahkan kedaulatan kepada Presiden Soekarno 1946 di Yogyakarta. Kami mengikut Indonesia 1946. Kami paling cinta NKRI. 11 juta gulden disumbangkan Sultan kami untuk mengikut negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Muftinya berfatwa, tidak boleh menanam kepala kambing ke dalam tanah untuk sesajen. Dihapuskan budaya itu. Makanya yang ditanam hanya darah kambing saja. Karena darah kambing haram dimakan. Darah nggak boleh. Darahnya masuk ke tanah, lalu masyarakat bertanya, Kiai, Ustaz, darahnya buang karena najis. Kepalanya antar ke rumah saya. Nanti kalau jinnya ngamuk, jinnya diusir dengan tahlil, beramai-ramai bertahlil di tepi hutan. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari setan, tunggang langgang, lintang pukang, lari semuanya. Makanya setiap ada pengajian, saya kalau pengajian di kampung ada acara akikah, walimah, pasti dikasih kepala kambing. Kenapa? Karena tradisi dari dulu, kepala kambing yang ditanam dalam tanah dinaikkan, diletakkan di dalam ustadz. Ustadz makan otaknya dengan lidahnya. Sekarang ustadz banyak yang setelah makan itu berkunang-kunang. Ketika ditanya, kenapa ustadz? Jinnya ganggu. Bukan, darah tinggi kumat. Dari kisah yang terjadi tentang budaya di Mesir dengan yang terjadi di kampung halaman saya tentang menanam kepala kambing, bisa difahami tentang jawaban ini? Itu enaknya ceramah di komunitas Civitas Akademika, mahasiswa-mahasiswi cerdas-cerdas mereka. Yang nggak paham pun nganggu. Ustadz, berapa kami boleh melamar dan menghitbah akhwat?
Haruskah kami bergelimang harta dulu baru bisa membahagiakan si dia? Guru mengaji saya, true story, kisah nyata, orangnya masih hidup, juara musabaqah tilawatil Quran, hafiz. Dia pinang ibu nyai itu dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Itu yang paling indah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Tak ada pernikahan yang indah. Kalau kau nikah dengan emas, emas akan terjual. Kau nikah dengan seperangkat alat sholat, maka seperangkat alat sholat 2 tahun lapuk. Dengan mengajarkan Ar-Rahman, sampai akhirnya di waktu malam duduk mempelai laki-laki dengan perempuan menunaikan akadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Mertua sayup-sayup mendengar suara. Itu suara siapa, Ma? Mantu kita. Begitu dibuka pintu dilihat, rupanya TV belum mati. Mantunya kalau calon mertuanya ngaji, calon mantunya ngaji, connect. Calon mertuanya ngaji, calon mantunya ngaji, connect, enak. Yang gak enak nih calon mantunya ngaji, calon mertuanya matre. Ketika datang, Pak, kupinang anakmu dengan surat Ar-Rahman dan segenggam cinta, makanlah cinta. Itu makanya cari mantu mertua yang ngaji. Hai bapak-bapak calon-calon mertua yang belum ngaji, ngajilah. Ustaz nunjuk siapa? Kamera. Nanti potong, sampaikan ke calon mertuamu yang belum ngaji. Hai bapak calon mertua yang belum ngaji, engkau sudah diintai-intai malaikat maut. Ngajilah, ngaji sampai masanya kau mati. Kau minta calon menantumu itu dengan mobil mahal, tinggal kau pilih dia karena mobilnya mahal, ternyata rental. Tapi ini calon menantumu yang pandai mengaji, sampai saatnya kau mati sakaratul maut, sudah 3 hari tidak mati-mati. Menantumu ini yang akan datang nanti ke dekatmu membacakan Yasin wal Qur'anil